Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyu wa khalilu addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ikhwafillah rahimakumullah, rekan-rekan semuanya yang dirahmati Allah SWT. MLC memulai kajian kembali. Ini pertemuan pertama setelah liburan semester. Kita meneruskan tadabbur kita terhadap surah Hud yang dulu seingat saya terakhir kita membicarakan kaum Ad, ya, salah satu kaum yang sebenarnya kalau kita lihat dari sejarah masih merupakan keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam, karena Nuh punya anak Sam, Sam punya anak Iram. Dan Iram ini adalah sesepuh dari kaum Ad yang pertama. Nah, Quran menceritakan kaum Ad kemarin sebagai gambaran dari mereka yang menzalimi nabinya. Sudah diutus nabi buat mereka, tapi kemudian malah ditolak ajarannya dan seterusnya, ya. Kali ini kita akan membahas kaum Samud. Setelah kaum Samud nanti bahas Nabi Ibrahim, setelah Nabi Ibrahim baru bahas Nabi Lot, ya, dengan LGBTQ. Nah, nanti kita akan bahas yang menarik di situ. Hari ini kita bicara kaum Samud, ya. Kalau kita lihat kaum Samud sebenarnya juga bagian dari cabang kaum Ad, ya. Jadi dia masih keturunan dari kaum Ad. Bahkan dianggap kaum Samud ini nanti Ibnu Katsir misalnya mengutip riwayat berkenaan dengan Abu Righal ketika Rasulullah SAW menuju Tabuk, ya, terus berada di satu tempat yang kata Rasulullah SAW ada kuburan saat itu. Tahukah kamu kuburan siapa ini? Kata Rasulullah SAW, ini adalah kuburan Abu Righal yang merupakan salah satu kaum Samud yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia lari ke tanah haram sehingga kemudian dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi begitu dia keluar dari tanah haram, azab menimpa dia dan matilah dia. Ya, maka kata Nabi, di cirinya kuburannya itu di dalamnya ada batangan emas. Nanti oleh orang-orang dibongkar kuburannya dan mereka menemukan batangan emas di kuburannya Abu Righal, ya. Saiki kuburane Cina ono emasih, ya. Utawa emas mahrus, emas sajad, ya, gede-gede malah. Oke. Kita insyaallah memasuki surah Hud ayat yang ke-61, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila thamuda akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib. Wa ila thamuda, dan kepada kaum Samud. Ada qiraah yang membaca majrur wa ila samudi, tapi pendapat yang paling kuat tetap karena ini nama tribe, ya, nama suku, dibacanya wa ila thamuda. Wa ila thamuda, dan kepada kaum Samud, akhahum, saudara mereka, solihan, soleh. Maksudnya Allah mengutus kepada kaum Samud, ya, saudara dari mereka. Maksudnya apa? Mereka ini kaum Nabi Soleh adalah saudara dari mereka, saudara sesuku, berasal dari situ. Dia bukan orang yang berasal dari luar, seperti misalnya Nabi Musa yang menjadi nabi untuk kaum Kipti, ya, orang Mesir misalnya. Dia bukan akhahum. Nabi Muhammad SAW itu ya berasal dari situ, ya. Jadi kalau Nabi itu berasal dari tempat di mana
dia berasal dan dia berdakwah di situ, biasanya salah satu model Quran itu menggunakan kalimat akhahum, saudara mereka. Aifin nasab, nasabnya sama, memang kalau diurut nanti memang Nabi siapa? Nabi sapa mau rek? Nabi Soleh iku lek diurut memang masih keturunane Iram bin Sam bin Nuh. Ya, jadi keturunannya di sana. Karena itu kemudian disebut akhahum. Yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah mengutus Nabi itu berasal dari kaumnya? Itu juga yang jadi pertanyaan penting. Ya. Kenapa Nabi itu kok tidak dari orang dari luar daerahnya? Padahal kalau kamu pikirkan, hampir banyak pesantren-pesantren di Indonesia itu rata-rata kebanyakan kiainya itu bukan berasal dari daerah di mana dia dilahirkan. Ya, contoh ya Mas Duki, ya. Wonge wong Blitar tapi meneng. Hah? Siapa? Oh, Marzuki maksud saya. Ya Marzuki. Wonge wong Blitar tapi anu di Malang. Ya Mas Duki, gurune ya Marzuki. Ya. Di Mergosono sana, ya. Di Malang juga orangnya orang Jawa Tengah dan seterusnya. Romo ya Hamid, wah, kiai ini wong Pasuruan, gitu. Orang Lasem, bukan orang Pasuruan, dia bukan orang Pasuruan dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa, Rek? Karena gini ya, penolakan orang terhadap orang yang memang masa kecilnya lahir di daerah situ, kemudian dia menjadi ustadz, kiai atau apapun lah yang mengajarkan agama, itu penolakannya lebih besar daripada orang yang berasal dari luar. Karena kita tidak tahu masa kecilnya. Awakmu ae lah. Kon lek duwe kanca padha SD-ne, padha SMA-ne, padha kuliah terus dekne dadi bunyai. Awakmu lak rada iya ta, wong biyen aku kok misale dan seterusnya dan seterusnya. Jadi penerimaannya itu lebih susah. Penerimaannya lebih susah. Makanya kalau ada orang yang kok mudah diterima di kampungnya ketika dia berdakwah, maka itu tandanya dia termasuk yang hebat, yang kuat. Nari Maftuha, suwe tak ketemu Maftuha. Lah begini, selama orang itu tidak menyalahkan sesuatu yang dianggap salah ya oleh orang tersebut, maka sebenarnya dia akan mudah diterima gitu. Misalnya sampean dari daerah A, terus kemudian pulang karena kamu sekarang ngerti agama, terus mulai mendirikan madrasah, bikin pesantren. Salah satu tugas menjadi dai adalah membenahi apa yang tidak benar menurut ukuran syariah lah gitu toh. Begitu kamu mulai menyalahkan ya, karena dianggap ada kesalahan, ya ini salah dan seterusnya, itu mulai orang itu nggak suka karena sifatnya manusia itu nggak suka disalahkan itu, dikritik, disalahkan, dan itulah kenapa kemudian ada penolakan. Nah, sementara kalau kamu dari luar itu jauh lebih mudah. Tapi hampir semua anbiya itu rata-rata memang dari kaumnya. Berarti Allah mau uji apa itu pentingnya begini ya. Yang paling kenapa kok harus diambil dari kaumnya? Karena sebenarnya semua nabi dan rasul itu diutus oleh Allah kepada kaumnya. Awalnya sudah di-prepare dulu oleh Allah SWT. Misalnya dia akan berasal dari keturunan yang mulia di kampung, di tempatnya. Dia akan memiliki karakter yang mulia menurut standar masyarakat. Dia orang yang sangat dihormati. Begitu, sehingga hal-hal yang membuat dia lebih mudah dipercayai sebenarnya itu sudah dipersiapkan semuanya. Misalnya kayak ginilah gampangannya. Sampean itu dilahirkan di kampung A, terkenal pinter, terkenal sabar, terkenal tidak pernah berbohong, terkenal rajin, terkenal taat sama orang tua,
terkenal suka membantu. Sebenarnya kan semua karakter ini yang dikenal di masyarakat bukan setahun 2 tahun, bahkan ada yang 10 tahun, ada yang 30 tahun. Nah itu kan sebenarnya modal sosial. Begitu kamu mendeklar menjadi seorang nabi, mestinya lebih mudah diterima atau lebih mudah ditolak? Cara logika. Lebih mudah diterima karena kamu sudah punya modal sosial gitu. Sampean sudah punya modal sosial, punya modal kultural yang sebenarnya itu lebih mudah untuk diterima oleh orang. Karena kamu sudah punya modalnya. Ditambah lagi punya modal intelektual, tambah lebih cepat kan gitu. Dibanding orang punya modal intelektual, tapi dia tidak punya modal kultural, tidak punya modal sosial. Tidak mudah untuk diterima. Ya, ada orang Libya datang ke sini. Modal intelektualnya wis apik, tapi dene kultural belum diterima oleh masyarakat. Ya dah, sosial belum diterima oleh masyarakat. Dia belum tentu bisa menjadi dai yang diterima. Sahli Jabir kok bisa Ustaz? Iya, dia sudah punya modal sosial. Bojone wong Indonesia, ya, ngomongin bahasa Indonesia, dan seterusnya, gitu. Lah, kenapa Nabi itu, misalnya untuk Nabi Muhammad, ya, karena nanti ada sambungannya ya, karena dia disebut dengan marjuan tadi. Nanti Nabi Soleh itu disebut dengan kamu itu orang yang benar-benar kami harapkan sebelumnya. You are the hope of the village gitu. Kamu harapan kampung kami, kamu harapan negara kami, kamu harapan negeri kami. Tapi begitu dia jadi nabi ditolak. Seperti Nabi Muhammad. Sekarang kita lihat ya. Sebelum Nabi Muhammad jadi nabi, kira-kira siapakah potret orang paling ideal orang Arab saat itu? Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad sampai digelari dengan Al-Amin, kan gitu dah. The trustworthy one. Belum lagi Nabi Muhammad juga disebut dengan ketika ada kisah tentang penempatan Hajar Aswad, siapa laki-laki yang dipilih? Nabi Muhammad. Itu berarti kan sebenarnya Nabi Muhammad sudah dipercaya semuanya, ya dah, oleh masyarakat itu. Kenapa begitu? Karena itu persiapan agar mereka itu lebih mudah menerima Nabi ketika mengaku menjadi Nabi. Dan itu tidak sehari 2 hari, 40 tahun lamanya. Yu iso percaya yang wong ndak lewes 4 tahun kamu gumbul ambe dekne, ndak tahu goro dekne, jujur dekne, baik hati dia. Masa kamu terus berpikir, dia mencari muka Ustaz? Ya, enggak loh, 40 tahun kamu hidup sama dia. Ya, itu gitu. Tapi menariknya menungso itu, meskipun dia tahu Nabi Muhammad itu 40 tahun baiknya minta ampun, begitu dia jadi nabi, langsung mulai terjadi penolakan. Kamu pikir kenapa ngono kira-kira? Karena ada sesuatu yang dikritik dari dia. Ya, ada sesuatu yang diterima. Lah, Nabi itu begitu. Ayat ini dibuka dengan pernyataan Allah mengutus Nabi Soleh kepada kaumnya atau saudaranya, ya, yaitu kaum Samud. Ya. Ayat ini singkat ya, ada banyak nanti kalau sampean teliti di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang berkenaan dengan Nabi Saleh di Az-Zariyat, di Asy-Syams, ya, di Al-A'raf. Kita dapati kisah-kisah yang sama berkenaan dengan kaum Tsamud. Qala ya qaumi, ya, qala berkata, ya qaumi, siapa yang berkata ini? Saleh, ya qaumi wahai kaumku, perhatikan kalimatnya. Ini menariknya Nabi, Rek. Nabi itu yang pertama, karakter Nabi ya, 1, dia berasal dari kaumnya, nomor 1. Yang kedua, dia punya kecintaan yang sangat kepada masyarakatnya. Karena itu dia menisbatkan kaumnya kepada dirinya. Kalimat ya qaumi menunjukkan kecintaan kepada mad'unya. Kita ini kalau jadi dai, ya, kalau jadi ustadz, jadi kiai, apalagi kalau jadi nabi atau jadi rasul, itu sifat yang harus dimiliki adalah kecintaan kepada mad'u. Ya, kepada yang didakwahi. Nah, gambaran dari kecintaan seorang nabi itu kepada kaumnya adalah nisbat kepada dirinya, ya qaumi, wahai kaumku. Saya dosen UIN. Tapi pas ketemu murid-murid sing pinter-pinter, saya sebut dia mahasiswa saya itu, Pak. Ya dah. Tapi ketemu sing nakal-nakal,
sing pacaran di pasar Merjosari, ya sing dageran, Ustad, niku mahasiswane jenengan nggih. Nggak ero aku mbok sapa iku lak ngono ta. Saya tidak mau melekatkan diri saya dengan dia. Kenapa? Wah, sepurane aja gitu. Jadi menarik. Sekarang bayangin Nabi itu ya. Kaumnya itu tidak semua soleh. Walaupun kurang ajar, ada yang mencaci maki, ada yang seterusnya. Tapi kalimat yang menyatakan my people, ya qaumi, my people itu nunjukin apa? Menunjukin posesivitas, menunjukin kecintaan, dan itu prasyarat utama menjadi seorang nabi. You punya kecintaan kepada matu. Sampeyan tontok nanti yo. Opo kiai zaman biyen itu, ndak ada yang nolak santri. Tahu dah ceritanya ono pondok zaman dulu, anu yang sepurane ya, enggak kon kurang pinter, ndak terima. Seperti sekolahan, dites dhisik dari santri, kau ono rek zaman dahulu. Nuwakal sekalipun orang diterima oleh kiai. Kenapa? Karena dia adalah my people, ya qaumi, gitu. Nah, memang tradisi ini sudah tidak ada sekarang di sekarang udah mulai terkikis ya. Tapi zaman biyen itu tidak ada. Yai menolak, hatta Mbah Maimun itu menyatakan siapa itu ada orang salah secara peraturan pondok yang mengharuskan dikeluarkan dari sarang ya. Tapi dipanggil oleh Mbah Imun. Awakmu panjenengan kudu metu ya, soalnya ngelanggar peraturan. Tapi kon tetep tak anggap muridku. Tetep ngaji yo, tetep ini boleh welas asine yai. Ya dah. Coba dosen nek ora ngono. Sorry ya, sapa awakmu ngono, masyaallah. Ya, itu bedane. Nah, kita ini harus gitu ya. Kalau kita mikir itu ya Allah, iya ya. Ya qaumi, wahai kaumku nomor 1. Nomor 2, apa yang kita bisa ambil hikmahnya dari kata ya qaumi? Kita itu kalau nasihati orang, ya kalau mau ngajak kebaikan, cara yang lembut, cara yang baik, ya manggil dengan cara yang baik, ya muliain orang. Ya qaumi itu menyatakan hai kaumku, u'budullah, sembahlah Allah SWT. Itu kan diawali dengan kalimat yang baik tarik. Ada orang dakwah itu, hei, halin rokok, sholat atau dah? Tidak mungkin itu. Ya, lihat kalimat yang dipakai. Ya qaumi u'budullah. Quran itu simple ya. Kita yang harus bisa menderivasikan sampai dia menjadi teori. Dari kata ya qaumi sampean bisa melahirkan apa itu metodologi dakwah. Jadi manhajud dakwahnya kayak apa? 1, misalnya harus dibangun kedekatan dengan mad'u, menggunakan kata-kata yang baik dengan mad'u, memanggil secara langsung karena itu seperti panggilan face to face ya qaumi. Hanya dengan kalimat ya qaumi sampean bisa menurunkan uslubud dakwah, melahirkan manhajud dakwah. Ngono. Ya harus dipikir, tapi kenapa ya kok pakai nida? Kenapa ya dan seterusnya? Itu nunjukin perhatian, menunjukin dan seterusnya. Itu indahnya Al-Quranul Karim. Ya. Dan tidak bulat. Wa'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Lihat, cara dakwahnya itu setelah dipanggil dengan baik, dianggap you bagian dariku. Ya, orang itu kalau sudah you bagian dariku, itu biasanya akan mudah diterima kalau dakwah. Kita ini kalau ngajarin anak atau apalah, siapapun, sampean tunjukin bahwa sampean itu punya niat yang baik, itu jauh lebih mudah. Ya, misalnya, aku iku nasihati karena aku sayang yang awakmu iku anakku. Itu nyangati kan rojo, nggih, dongorot. Tapi kalau kamu membuat orang lain kepada orang lain, ya dia sekedar, oke, saya terima masukannya, tapi tidak masuk ke hati, rek. Yaitu makanya menggunakan ya qaumi. Ini kalau bahasa sekarang bukan hanya orang ngomong dari akal ke akal, tapi heart to heart conversation istilahnya. Ya, jadi percakapan dari hati ke hati, ya namanya ya qaumi. Apa pesannya Nabi Soleh ini? Jadi ceritanya Nabi Soleh lahir di situ, ya singkat cerita dia mendapati kaumnya sudah jauh dari ajaran Nabi Hud, ya
Ini orang Arab ya, tinggal di daerah Hijr namanya, Al-Hijr. Nah, itu antara Tabuk sama Hijaz. Daerah di situ dulu. Daerahnya termasuk daerah subur, ada pertaniannya dan seterusnya. Ya jangan bayangin sekarang ya, wallahu a'lam. Tapi kalau dulu ada pertaniannya, ada airnya, nah, itu daerah yang sangat bagus. Ya. Mereka tinggal di sana, makmur. Mereka mulai menyembah kepada berhala-berhala itu. Ya, nyembah patung, nyembah dan seterusnya lah. Dia tidak percaya dengan apa yang dijelaskan oleh mbah-mbahnya dulu melalui Nabi siapa? Nabi Hud alaihissalam. Padahal kalau kita perhatikan, mestinya mereka itu masih sangat taat, karena kehancuran umatnya Nabi Hud itu sangat kalau sebagai tanda kekuasaan Allah itu sangat membekas dalam hati mereka mestinya. Karena bagaimana ada tornado 7 hari 8 malam itu lah gila toh, Rek. Kamu bisa membayangin ada jenis azab satu negeri dihantam dengan tornado 7 hari 8 malam. Wah, hancur semuanya. Ya. Sampai di Quran dibayangkan itu fahal tara lahum mim baqiyah. Enggak ada sisanya sama sekali. Monggo, Mas. Sini. Kancani Makhrus. Nggih. Kok pinter nggih, monggo. Fahal tara lahum mim baqiyah, enggak ada sisanya, saking untuk menunjukkan betapa betapa kuatnya proses penghancuran kaumnya Nabi Hud. Ya, kita kalau ngelihat itu kan mestinya cukup lama toh, Rek, mestinya membekas dalam hati sehingga kita tidak mau bermaksiat kepada Allah. Tapi kalau kita lihat menarik, nggak begitu ternyata. Buktinya generasi berikutnya kaum Samud, mereka udah lupa itu. Nyembah lagi selain Allah. Makanya diperingatkan, u'budullah, sembahlah Allah SWT, ma lakum min ilahin ghairu, tidak ada buat kamu Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, mari kita lihat yang pertama. Jadi perintah dakwah itu kalau disimplifikasi adalah suruh ibadah. Nah, kita ini kalau ngomong ibadah, seringkali bayangan kita itu makna yang pertama, yaitu apa ibadah yang ada di pikiran kita? Nyembah Gusti Allah, sholat 5 waktu. Padahal ibadah itu ada makna yang kedua, yaitu apa? Memposisikan kita sebagai hambanya Allah, atau bahasa mudahnya adalah membudakkan diri di hadapan Allah, ngaulo di hadapan Allah. Apalah ya, kalau mau ditidurkan di dalam tidak apa-apa, akan seturu boleh ya. Umur berapa? 3 bulan, Masya Allah. Pinter ya dia ngaji. Muga-muga dadi lanang wedok solihah. Balik mana? Jadi ngene, Rek. Kita ini kalau mendengar kata ibadah itu harus mikir dua ya. Karena gini, kalau sampean memaknai ibadah dengan menyembah kepada Allah atau beribadah dengan makna mengabdi atau membudakkan diri, dua hal yang berbeda. Satu, kalau kita beribadah, dia dibatasi oleh waktu. Sampean sholat zuhur 5 menit, itu ibadah. Mari sholat zuhur, wis dono ibadah, free saya. Mari asar, kudu ibadah mana ini? 5 menit. Mari ngono, free mana? Karena ibadah itu terikat oleh waktu. Ya, namanya ibadah, nomor 1. Yang kedua, ibadah itu hanya taat saat kamu diatur. Begitu seperti sudah kayak tidak ada aturan, ya sudah kamu bebas. Dan seterusnya ya. Tetapi kalau kamu menjadi budaknya Allah atau membudakkan diri, bedanya adalah 24 jam kamu tetap budak. Kamu tidak bebas gitu. Karena kamu tetap menjadi budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu tetap memberikan servis, dua makna itu terkumpul dari kata u'budullah, itu maksudnya. Nah, tapi karena kita sudah kebiasaan ibadah di otak kita itu kalau disebut ibadah ya cuman
Ya waktu sholat, waktu zikir, waktu ngaji, waktu selain itu ya tidak ibadah. Lah gitu loh. Padahal mestinya 24 jam itu adalah ibadah kita kepada Allah, pengabdian kita kepada Allah, budaknya kita, perbudakan kita kepada Allah SWT. Gitu maksudnya. Karena kan begini toh, disebut abdun itu kalau ada robbun lah gitu toh. Saya gini dulu loh untuk memudahkan. Salah satu cara kita memahami satu kata dengan baik adalah cari lawan katanya. Ya toh. Sampean kalau ingin tahu maknanya abdun dengan baik, lawankan dia dengan lawan katanya yaitu robbun. Nah gitu toh. Ya. Makanya orang Arab itu dulu budak kalau manggil tuannya ya Robbi. Tonton film Arab-Arab klasik itu. Ya Robbi gitu. Tutu wahai Allah, wahai Tuanku. Sekarang kamu lihat kenapa dalam tafsir itu kata Rob tidak bisa diterjemahkan. Karena dia mencakup semua yang bisa kita lihat dari hubungan antara Robbun dengan Abdun. Kalau dalam bahasa Arab biasanya kata Robbun itu dimaknai Al-Khaliq, dimaknai Al-Mun'im, dimaknai As-Sayyid, dimaknai Al-Murabbi, dimaknai macam-macam. Tapi kalau mudahnya kalau kamu kepingin memaknai kata Rob, ya lihatin hubungannya dengan Abdun. Satu, kalau hubungan antara budak sama tuannya, budak dimiliki oleh tuan. Dia dimiliki. Nomor dua, dia dikuasai oleh tuan. Dia diatur oleh tuannya. 24 jam diatur oleh tuannya. Dia dikasih makan, minum, tempat, dikasih nikmat oleh tuannya. Jadi ini saja sudah menggambarkan makna Robbun. Rob yang memiliki kita, yang menguasai kita, yang mengatur kita, yang memberikan nikmat sama kita. Nah, jadi kalau kita itu dengar kata Rob, nah, maka kita harus menyadari saya ini abdun. Gitu maksudnya. Saya ini tidak memiliki diri saya diciptakan oleh Allah, saya ini dirawat oleh Allah, saya ini diatur oleh Allah. Nah, namanya Rob. Makanya kita menyebut diri kita adalah abdun. Makanya dulu ketika kita masih di alam ruh, ketika ditanya alastu bi rabbikum, itu bukan uluhiyah saja. Duduk Allah bertanya, apakah aku Tuhanmu? Bukan itu. Maksudnya semuanya. Apakah kamu meyakini aku ini yang nyiptain kamu, yang memiliki kamu, yang menguasai kamu, yang nanti kamu akan hidup dalam aturanku, yang akulah yang ngasih nikmat sama kamu. Untuk semua pertanyaan itu kita menyatakan, bala syahidna, of course Rob. Ya, lah itu maksudnya u'budullah ya. Jadi inti dari dakwah itu ya cuma itu, menyadarkan posisi kita di hadapan Allah bahwa kita ini abdun, Allah itu Rabb. Itu tujuan kita itu. Karena tidak ada malakum min ilahun ghairuh. Tidak ada ilah yang berhak kita sembah seperti di Fathul Mu'in kemarin ya. Jadi Allah berasal dari kata ilah, kata Zainuddin Al-Malibari sahib Fathil Mu'in ya. Dari ilah artinya al-ma'bud ya, zat yang memang berhak untuk kita sembah, untuk kita ngabdi kepadanya. Memang nggak ada kecuali dia. Nah, sekarang dirinci lagi. Itu menariknya ya. Semua dakwah Nabi itu didasarkan satu, pakai akal, dua, nyentuh hati. Karena maunya kesadaran itu terbentuk dari dua itu, dari akalnya menerima, hatinya menerima. Kalau kamu akal dan hati menerima, taat kita. Nah sekarang dikasih alasannya, kenapa sih kita ini kok harus beribadah kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah. Huwa ansha'akum. Dia yang menciptakan dan menumbuhkan kamu di muka bumi ini. Ansha'a itu khalaqa, tapi bukan hanya menciptakan, tapi dia ditumbuh kembangkan sampai kamu dewasa. Dari Allah semuanya itu. Ya. Terus kamu berpikir, enggak Ustaz, mana perbuatannya Allah? Wong ibu bapak saya kok. Iya, tapi kalau kamu mikir itu enggak ada. Anak kecil ini, ya, kalau kita pikirkan, kenapa dia punya rambut semacam itu, kenapa dia punya kulit semacam itu dan seterusnya. Semuanya siapa yang mendesain? Allah SWT. Bayangin ya, di NE kita itu catatannya, kan kalau kamu tahu
DNA-nya manusia itu yang GG macam-macam itu kan desainnya itu seperti kita mengkoding komputer. Kamu kalau bikin ini kok gajinya dia begini, kalau begini nantinya begini. Itu disusun itu bisa dari bumi sampai ke bulan, balik mana itu 10 kali. Katanya para ilmuwan. Nah, ada banyak kemungkinan itu. Tapi setiap orang itu didesain unik. Oh, yang ini nanti segini, hidungnya sekian senti, warnanya begini, yang ini rambutnya nanti begini. Siapa yang desain itu? Allah. Wong tua ndak apa-apa. Desainernya itu Allah. Itu yang menarik itu. Yang makanya ada bukunya siapa orang profesor matematika yang Lennox siapa namanya itu bagus sekali. Dia menunjukkan bahwa tidak mungkin orang itu tidak mengakui adanya Tuhan kalau dilihat dari bagaimana dia diciptakan itu. Karena impossible. Seperti kalau kamu nonton Rumah yang begitu jelimet, oh iko dikene dibolongi sing kene ndak. Mesti kamu ndak mungkin, mesti ana wong sing gawe. Ya, ada otaknya yang berpikir dikonstruksi ini lak ngono to. Sama dengan manusia itu. Sampeyan dadi lek nonton ana wong ireng, ya Allah kok iso ya kulite ireng ngono, bibire ngono, rambutnya curly, kok iso ngono ya. Desainnya itu, wah kita kagum itu. Ono wong mana sing putih ngemplak kayak Cina dan seterusnya. Beda-beda semuanya, ya. Nah, siapa yang begitukan itu? Allah huwa ansha'akum. Allah yang ciptain kita, menumbuh kembangkan kita. Itu yang disebut dengan huwa ansha'akum. Yang pertama, ya. Setelah Allah bicara al-insya, ya, ibtada'a kata Al-Quran yang mulai menciptakan kamu. Karena Adam diciptakan dari tanah yang pertama dan seterusnya, ya. Yang kedua, setelah Allah bicara insya, Allah bicara wasta'marakum fiha. Dan Allah juga meminta kalian untuk memakmurkan bumi ini sehingga kamu bisa hidup dengan senang. Ista'mara ini maksudnya Allah meminta kamu untuk bukan gini ya, bukan kamu meminta Allah, bukan begitu, tidak mungkin kita ini bisa meminta. Makanya ista'mara, teman-teman baca tafsir Qurtubi panjang debatnya, tapi saya tidak mau berpanjang di situ, kita mau singkat saja. Ista'marakum, kita yang diminta menjadi pemakmurnya. Ini berbeda dengan teologi Kristen, gini ya. Kapan hari kita sudah menjelaskan di dalam teori teologi Kristen itu bahwa kita hidup di dunia itu siksaan. Adalah akibat orang tua kita dulu memakan buah khuldi di surga. Karena itu hidup di dunia ini seperti penjara. Ya, karena itu kita tidak boleh bahagia, kita harus tetap ingat kesalahan, kita sudah bawa dosa dan seterusnya. Di Islam tidak. Anda diciptakan di dunia ini, terus ditumbuh kembangkan, dan disuruh menjadi pemakmurnya. Allah itu meminta kita untuk hidup baik di dunia ini. Untuk bahagia, untuk memakmurkan dunia ini. Nah, gitu maksudnya. Fastaghfiruhu summa tubu ilaih. Dan terus dalam proses memakmurkan itu pasti kita punya kesalahan-kesalahan, karena itu minta maaflah kepada Allah SWT, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Allah SWT, Robmu itu, lihat sekarang munculnya kata Rob, karena tadi ada ubudullah tadi. Ya, lihat, inna Robbi, sesungguhnya Robku qaribum mujib. Ada hal yang menarik di sini. Saya perhatikan ya, susunannya itu al-insya, terus al-i'mar, terus istighfar, terus at-taubah, terus qarib, terus mujib. Ya. Susunan ini tidak boleh dibalik. Dan Quran menunjukkan pasangan-pasangannya. Insya pasangannya i'mar, istighfar pasangannya taubat, qarib pasangannya mujib. Dan itu tidak bisa dibalik. Karena dia menunjukkan kaitan yang indah. Coba ya, kita ini tidak bisa memakmurkan bumi sebelum kita diciptakan di bumi. Makanya, ansha'akum dulu, baru wasta'marakum. Indahnya Quran itu. Jadi Quran itu bikin kalimat itu menarik. Ya. Kita diciptakan dulu, terus dewasa, setelah itu dibekali dengan semuanya, cara berpikir segala macam, terus kita diperintah untuk memakmurkan bumi ini. Dan proses pemakmuran bumi karena apa ya? Karena kita sudah ansha'akum tadi. Ya.
Jadi makanya urut insya dulu baru i'mar. Begitu pula, sampean tidak bisa tobat tanpa istighfar. Istighfar dulu baru tobat. Karena tobat tidak akan diterima kecuali diawali dengan istighfar. Apa syarat taubat yang pertama? An-nadam. An-nadam adalah istighfar. Nah gitu toh. Sampean tobat tapi nggak ono nadamahnya, nggak ada istighfarnya, ya tidak diterima oleh Allah. Ya, seperti orang tidak merokok gara-gara takut sama paru-parunya. Ya, itu bukan taubat, tidak diterima oleh Allah. Meskipun dia stop. Kenapa? Karena tidak ada istighfar. Jadi urutannya itu istighfar dulu, baru taubat. Makanya kalau sampean perhatikan di dalam Al-Quran, di ayat yang kemarin itu, apa katanya Nabi Hud, ya qaumi istaghfiru rabbakum, kata Nabi Nuh ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilaih baru yursilis sama alaikum midrara wa yumdid wa yazidkum quwatan ila quwatikum wa la tatawallau mujrimin, yang kemarin itu. Jadi diurutannya istighfar dulu, baru kemudian Allah menerima taubat. Secara bahasa itu gini, tabah itu apa sih? Tabah kan kembali dah. Istighfar mohon ampunan. Ya apa kamu mau kembali diterima kalau kamu belum meminta maaf? Lihat matchingnya itu. Istighfar dhisik baru taubat. Karena tabah roja'ah. Ya, suamimu misalnya atau kamu sebagai anak punya salah sama orang tua. Bagaimana kamu bisa kembali ke orang tuamu kalau kamu belum meminta ampunan kepada orang tuamu? Gak bisa lah, minta ampun dhisik. Maafin saya ya, Ya, saya sering balik. Ya, gitu. Sama, kita tidak akan bisa diterima kembali oleh Allah SWT sebelum kita beristighfar. Lihat indahnya ini, kalau Anda lihat susunannya itu. Ya, diawali dari disuruh hidup yang baik, memakmurkan di dunia, ya, karena Dia yang menciptakan kamu. Kemudian Allah yang memberikan kamu bekal untuk kemakmuran dunia ini. Sampai semuanya jadi mudah. Makan, minum, semuanya. Itu memang kamu yang memakmurkan, tapi siapa yang ngasih akal? Siapa yang ngasih semua? Allah SWT. Itu ansya'akum wasta'marakum fiha. Jadi yang pertama itu disuruh ngelihat kenikmatan fisik yang Allah bentangkan untuk kita. Mestinya kalau kita menyadari, iya ya Allah, saya dapat kenikmatan fisik yang diberikan. Nomor 2, dikasih kenikmatan spiritual, fisikal. Karena kita tahu kita ini bukan orang yang perfect, kadang salah. It's okay meskipun salah, yang penting istighfar. Allah siap kok nerima kamu kembali. Fastaghfiruhu summa tubu ilaihi. Masya Allah. Yang ketiga, baru yang lebih spiritual. Jadi kalau Anda urut, ini bergerak dari material, pindah ke yang lebih abstrak lagi, ya, ke psikologis, puncaknya adalah spiritual. Inna Rabbi qaribum mujib. Ya, diawali dari qarib dulu, baru mujib. Ya, ijabah itu kapan terjadi? Kalau kamu sudah dekat sama Allah. Kalau kamu pingin semua permintaanmu dikabulkan oleh Allah, diijabah, syaratnya adalah you harus taqarrub dulu sama Allah. Harus dekat sama Allah. Kalau sudah dekat, nanti ijabah. Persis dalilnya sebagaimana di dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni, lihat, fa inni qarib dulu, baru ujibu. Ijabah terjadi setelah ada al-qurbah. Jadi al-ijabah, baru al-qurbah, summal ijabah. Itu. Nggak iso sampean, ya Allah kenapa ya doa saya kok nggak diijabah-ijabah, permintaan saya dijabah. Lah ya kamu belum melakukan qurbah. Qurbah dilakukan dengan cara apa? Dengan cara taubah. Taubah bisa terima dengan cara apa? Dengan cara istighfar. Urutannya nih. Menarik kalau saya pikirkan. Satu ayat saja, kalau kita renungi, ya Allah, betapa indahnya ayat Al-Quran itu. Karena dia menunjukkan kita sampai Nabi Soleh itu nunjukin, coba, kurang opo kamu itu. Allah nyiptain kamu, besarin kamu, merawat kamu, sampai kamu dewasa. Dikasih bekal semuanya oleh Allah. Kasih kesehatan fisik, kasih ilmu, kasih semuanya. Sehingga kamu bisa makmur hidup di dunia. Zohiron, enak semuanya. Kenapa kamu tidak membudakkan diri dan mengabdi kepada Allah SWT? Oke lah, lihat Allah itu, meskipun kamu masih berbuat salah dan seterusnya. Kamu kira semua nikmat yang kamu dapatkan itu semuanya karena usahamu? Enggak. Ada Allah yang itu. Jadi kalau kamu berbuat salah, istighfar sama Allah. Allah masih menerima kamu dan seterusnya.
Dan kalau kamu melakukan itu, kamu semakin dekat sama Allah. Dan kalau kamu semakin dekat sama Allah, semua permintaanmu dikabulkan oleh Allah, dunia dan akhirat. Inna Rabbi qaribum mujib. Masya Allah. Jadi, ini dakwahnya Nabi Nabi Saleh. Ya, Nabi Saleh. Yang mendakwahi mereka. Kalau kita pikirkan, ini dakwah ono salahin, Rek. Gak ono, indah, logis. Lihat cara Al-Quran itu. Memang dakwah di dalam Al-Quran itu menyentuh dua-duanya. Sampean waktu saya jelaskan gini, semoga nggih, kesentuh ndak akal, kesentuh toh? Iya, logis ya, rasional ya. Tapi hati kesentuh juga toh? Hati ya kesentuh. Iya ya Allah, iya ya awak iki akeh dosa, mesti inilah ya jenenge istighfar. Mestinya kalau saya pingin ijabah harus ada kurban dan seterusnya. Jadi Islam itu gitu, Rek. Dia menyentuh dua sisi dari diri kita. Satu, nyentuh akal, nyentuh hati. Wasta'marakum fiha, di dalam tafsir dijelaskan dengan bahwa kaumnya Samud ini nanti tinggal di mana? Di kaumnya itu karena Allah panjangkan dia. Salah satu maknanya wasta'marakum fiha, dia makmur hidup di daerah situ, atau la a'marakum, ya, dipanjangkan usianya sampai wakanat a'maruhum, usia mereka itu min salasati mi'ah ila alfin, itu 300 sampai 1000 tahun berada di situ. Itu 3 generasi sampai 10 generasi. Lek sak wong 100 tahun, ya toh. Wah, ini kalau wis suwi toh, nikmat sak suwe-suwene ngono iku. Ya, tapi apa yang terjadi kemudian? Ya seperti tadi itu. Mereka malah melakukan nanti sebagaimana yang kita tahu sendiri, apa yang mereka kerjakan kemudian malah justru tidak beriman kepada siapa? Nabi Saleh. Oke, saya singkatkan saja, kita masuk ayat berikutnya, cek rodo akhirnya. Qalu ya Salihu qad kunta fina marjuwan. Kata dia, qabla hada atanhana an na'budu ma ya'budu abauna wa innana lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Kata dia, nomor 1, ini kan sudah berhadapan sekarang Nabi Saleh dengan kaumnya, ya. Kata dia, mereka berkata, qalu ya Saleh, hei Saleh, kata dia, qad kunta fina, dulu, ya, we used to, kata dia. Dulu, sungguh-sungguh kami dulu, qad kunta, pakai fil madhi ya, qad kunta, dulu kami, kata dia, fina, menganggap kamu itu di tengah-tengah kami, marjuan, orang yang kita harapkan, yaitu the hope of the society. Kayak gini deh, kamu itu bintang di masyarakat, ya, kamu adalah orang yang kami harap-harapkan, the hope of the nation, ngono bahasa kerennya itu. Wan itu seapi-api itu deh. Coro kamu nonton kita mengharapkan sama kamu, ternyata kamu kok ngene saiki, dan seterusnya. Itu qad kunta fina marjuan qabla hada. Untuk nunjukin apa? Sukses sebenarnya Nabi Saleh kehidupannya. Disenangi wong akeh, dihormatin dan seterusnya ya. Orang senang kepada dia. Hanya kapan salahnya? Ketika tadi itu ngajak wa'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Itu aja. Huwa ansha'akum, baru mereka menolak itu. Kenapa? Karena ada pertentangan. Sampeyan lek dakwah ndak pernah melakukan penentangan, gampang diterima oleh masyarakat. Ya, tapi lek kamu mulai mboten nangsal ngoten niku nggih. Mulai kon. Lah kadang orang itu berdakwah ndak mau menyalahi kesalahan. Cari aman tok. Jene diundang terus. Dia bukan dai ilallah, dai ila sing ngundang, gitu. Kamu ada yang tidak benar, tidak berani ngeritik mendengar siapa mana subhanallah, sing penting awak diundang. Nah, itu kamu tidak dai ilallah. Ya. Selama orang dakwah itu cuman, makanya ya kita ini harus tetap meskipun beda-beda cara orangnya. Jadi rumusnya kalau lihat kemungkaran ya seperti rumus biasanya itu ya, dengan kekuatan, dengan lesan, dengan hati dan seterusnya. Tapi namanya dakwah harus melibatkan dua hal itu, dia dua sisi dari satu mata uang, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya kudu merintah kebajikan, ya harus melarang keburukan. Gak iso dakwah cuman apik tok rek. Ndak bisa. Kamu lek ngono tok,
ya disenangi masyarakat. Nggak bisa. Kita kalau salah ya salah lah. Nggak apa-apa, meskipun resikonya mungkin kita akan dikritik orang, nggak disukai orang, dan seterusnya. Karena kita tidak mengharapkan pujian dari makhluk. Ya, jangan dikira meskipun orang dakwah itu pasti banyak pahalanya dan sudah belum tentu. Ya kalau orang berdakwah hanya untuk tujuan duniawi dan seterusnya, ya tidak dapat apa-apa kecuali ya dapat duniawi. Yang itu yang harus kita pikirkan. Karena itu semua anbiya kalau sampean pikirkan, apa dia cuma amar ma'ruf? Enggak, Rek. Akeh nahi mungkari. Ya toh. Ya Shalihu qad kunta fina marjuwan qabla hada. Sebelum ini, sebelum apa? Sebelum dakwah tadi. Atanhana, apakah kamu melarang kami anak buddha ma ya'bud? Ya, abauna lihat. Wong biyen ku ya pinter untuk melarang. Kamu kalau mau berdebat jangan hanya sentuh logikane, sentuh emosinya juga. Kata dia, apa kamu melarang apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, termasuk wong tuamu biyen, mbah-mbahmu kabeh, dulur-dulurmu kabeh. Kan enak oleh ngomong, nyalahno wong akeh ngene-ngene. Orang itu begitu, Rek. Wah, kamu nanti akan berhadapan dengan begitu itu, dilarang, dikritik, apalagi kalau yang itu ada temanmu, ada keluargamu, ada ya. Dia mulai menyentuh di sana. Kata dia anak buddha ma ya'budu abauna wa innana lafi syakkim mimma tad'una wa innana, dan sungguh kami, kata dia, lafi syakkin, masih berada dalam keraguan, mimma, terhadap apapun saja, tad'una, yang kamu dakwahkan, yang kamu ajak kepada kami ini, ya, yang kamu mengajak kami ini kepadanya, kami ini masih ragu, kami masih murid, tidak yakin, sampai di dua-duanya dipakai ya, keraguan dua-duanya itu dipakai, satu pakai syak, dua pakai roib, ya, untuk menunjukkan kami tidak yakin dengan apa yang kamu omongin itu, ya, masya Allah, sungguh kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami. Nah nanti didebat ulang oleh Nabi Soleh dengan sangat menarik ya, nanti dia menunjukin saya menggunakan logika yang sehat ya. Kata dia, ya qomi aro'aitum, makanya suruh pakai otakmu, analisa. Jika saya ini in kuntu ala bayyinatin, jika saya berdiri di atas logika, rasional dan seterusnya dan seterusnya. Masya Allah. Itu makanya Nabi itu tidak mungkin tidak pinter, pasti jenius Nabi itu. Karena dia berpikirnya clear, sehat dan seterusnya ya. Ini saja pengantar awal untuk ngaji kita, insya Allah minggu depan sudah agak lebih tertata ya, dan agak banyak ngajinya, karena ini masih pengantar ya, 2 ayat dulu untuk sementara. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan mendatang ya. Demikian, semoga ada manfaatnya. Hadanallahu yakum ajma'in. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Mi? Umar? Is there something?